semuanya, kami dari kelompok 6 kelompok teori ekonomi makro dari kelas A21 program studi pendidikan ekonomi STKIP Persada Katulistiwa Sintang akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Puja Reza Putri dan rekan-rekan saya Batista Mary Astuti. Saya Arel Christian Anugrah Julianto. Dan saya Yosef Pasta. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Kebijakan moneter. Uang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, keberadaan uang harus dikendalikan agar tidak menimbulkan pengaruh yang buruk pada perekonomian. Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah untuk memengaruhi perekonomian dengan cara menentukan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilitas inflasi dan terciptanya sistem keuangan yang dapat melaksanakan fungsi intermediasi secara seimbang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959, kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Otoritas Moneter. Dalam hal ini, Bank Indonesia yang memiliki wewenang mengendalikan kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter dijelaskan dalam sumber belajar Kemendikbud sebagai berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, uang yang beredar harus diseimbangi dengan pertumbuhan atau barang dan jasa yang tersedia. Yang kedua, menjaga stabilitas tingkat harga. Kebijakan moneter dilakukan ketika terjadi ketidakstabilan tingkat harga, di mana saat jumlah uang yang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang yang tersedia. Ada kalanya harga suatu barang naik dan turun secara tidak teratur. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada kesempatan ini, perusahaan akan mengadakan investasi dan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Hal ini tentu saja akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, memperbaiki neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat memperbaiki neraca posisi pembayaran dan neraca perdagangan. Jika nilai tertukar rupiah terhadap dolar melemah, maka harga barang-barang yang diproduksi Indonesia akan lebih murah di pasar internasional, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya, jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kemendikbud kuantitatif adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Yaitu yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan suatu uang yang beredar dengan menjual dan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kedua, politik diskonto. Politik diskonto adalah peraturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral serta baliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Lalu yang ketiga, terakhir, giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada bank sentral, sehingga apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi, Bank Sentral akan menaikkan ketentuan cadangan minimumnya. Baik, yang selanjutnya ada laman Kemendikbud juga menuliskan dua jenis kebijakan moneter kualitatif, yaitu yang pertama, ada pengawasan pinjaman secara terpisah. Bank Sentral melakukan pengawasan agar pinjaman dan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan keinginan pemerintah.
Hal ini dilakukan terutama untuk mengendalikan dan mengawasi corak pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank. Selanjutnya, yang kedua, imbauan moral. Imbauan moral yang dilakukan oleh Bank Sentral adalah dengan menganjurkan bank-bank untuk melakukan penyesuaian dalam mengalokasikan dananya. Dengan demikian, keadaan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan kami terkait kebijakan moneter. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Thank you for watching and see you next time.